Coba deh, pernah nggak kamu lihat batu terus mikir, ini isinya apaan sih? Ya, kita biasanya anggap itu benda mati kan? Gitu aja. Nah, siap-siap ya, karena sebentar lagi kita akan bongkar asumsi itu. Kita bakal jelajahi sebuah gagasan yang cukup radikal, bahwa setiap atom di alam semesta ini mungkin punya kehidupan rahasianya sendiri. Pertanyaan ini mengubah segalanya. Selama ini kan kita diajarin untuk melihat alam semesta sebagai mesin raksasa yang dingin. Materi itu ya cuma nurut aja sama hukum fisika. Tapi gimana kalau itu keliru? Gimana kalau materi di level paling dasarnya justru punya semacam dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk berorganisasi, untuk berkreasi, dan jadi sesuatu yang jauh lebih rumit? Oke, jadi gini deh. Ada dua cara kita bisa melihat ini. Pandangan konvensional yang lama itu ibaratnya materi itu kayak batu bata. Pasif, diam aja, nunggu ada yang nyusun. Tapi gagasan radikal yang baru ini, wah ini beda banget. Materi itu lebih mirip kayak bibit. Dia udah punya instruksi di dalamnya, semacam DNA kosmik gitu, yang emang mendorongnya untuk tumbuh, berinteraksi, dan ngebentuk pola-pola yang teratur. Dan ini bukan cuma omong kosong, filosofis loh. Ternyata ada semacam bukti tersembunyi. Sebuah kode yang tertulis langsung di dalam struktur alam semesta kita. Sebuah pola yang nongol terus-menerus, dari skala paling kecil sampai yang paling besar. Dan kode rahasia itu ternyata angka 3. Mungkin kedengarannya simpel banget ya, tapi jangan salah, angka ini muncul di mana-mana. Saking seringnya, rasanya mustahil ini cuma kebetulan. Seolah-olah angka 3 itu emang angka favoritnya alam semesta. Buktinya ada di sekitar kita. Coba pikirin, atom, proton, neutron, elektron. 3 komponen. Kalau kita zoom in lagi lebih dalam, quark itu punya 3 warna. Dunia yang kita tinggali, 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi. Bahkan partikel-partikel paling dasar di fisika pun dikelompokkan jadi 3 generasi. Pola 3 ini ada di setiap lapisan realitas. Gila kan? Dan pola ini bahkan berlaku di skala paling gede. Bayangin deh, alam semesta kita itu kayak ditopang sama 3 pilar raksasa. Ada energi gelap yang mendorong semua menjauh, ada materi gelap yang narik semua mendekat, dan ada materi biasa, ya kita-kita ini. Ketiga kekuatan ini terus-menerus menari dalam tarian kosmik yang super presisi. Dan tarian inilah yang menentukan nasib seluruh alam semesta. Oke, polanya udah kelihatan nih. Angka 3 ada di mana-mana. Tapi pertanyaannya kan, kenapa? Apa sih mesin dibaliknya yang ngejalanin pola ini? Yuk, kita bedah mekanismenya. 3 mode yang bisa dibilang cara materi berpikir. Nah, disinilah kuncinya. Materi itu seolah-olah bergetar dalam 3 mode dasar. Pertama, mode harmoni. Ini adalah dorongan untuk menciptakan pola yang indah, stabil, teratur, kayak kristal salju gitu. Kedua, mode aktivitas. Ini energi yang meledak-ledak, yang mendorong perubahan, kayak api di inti matahari. Dan yang terakhir, inersia. Inilah yang ngasih bobot, yang bikin segala sesuatu jadi padat dan nyata. Nah, dari tarian 3 mode inilah semua keragaman di alam semesta kita lahir. Sekarang coba kita iseng berandai-andai. Apa yang terjadi kalau salah satu dari mode ini hilang? Gimana jadinya alam semesta kita kalau tarian dinamis antara harmoni, aktivitas, dan inersia ini nggak pernah ada? Hasilnya, alam semesta yang super statis dan ngebosenin. Cuma kabut partikel yang gitu-gitu aja, sunyi, nggak pernah berubah, nggak ada bintang, nggak ada planet, apalagi kehidupan. Justru interaksi dari 3 mode inilah yang jadi percikan api yang melahirkan kompleksitas. Jadi, inilah dia inti dari proto-kesadaran. Penting banget nih buat dicatat, ini bukan berarti batu bisa mikir atau ngerasa sedih ya, bukan itu. Anggap aja ini semacam kecenderungan bawaan materi, sebuah program alami untuk terus-menerus mengatur dirinya sendiri, nyari keseimbangan, dan pelan-pelan ngebangun sesuatu yang lebih kompleks. Dan disinilah semuanya jadi, wow, bener-bener dalam. Kalau ini benar, itu artinya alam semesta kita bukan sekadar mesin. Dia adalah sebuah sistem yang belajar, sebuah proses evolusi kosmik yang udah berjalan selama 13,8 miliar tahun. Konsep ini bisa jadi jembatan yang selama ini kita cari-cari. Jembatan antara dunia kuantum yang aneh dan acak dengan dunia biologi yang super terstruktur dan sadar. Seolah-olah dari getaran acak partikel di awal mula, materi secara perlahan belajar caranya membentuk molekul, lalu sel, dan pada akhirnya, ya, kesadaran seperti yang kita punya sekarang. Jadi, coba kita renungkan ini sejenak.
Mungkin kita semua ini bukanlah produk kebetulan belaka di alam semesta yang dingin dan kosong. Mungkin kita adalah hasil yang tak terelakkan dari sebuah kosmos yang terus belajar selama miliaran tahun. Kesadaran kita ini adalah cara alam semesta untuk akhirnya bisa mengenal dirinya sendiri. Kalau ini benar, gimana itu mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri dan tempat kita di alam semesta ini? Oke, selamat datang di sesi pembahasan kita. Berdasarkan tumpukan materi yang Anda kirim, kita hari ini bakal ngobrolin sesuatu yang, jujur, bikin kepala saya sedikit ngebul tapi seru banget. Konsepnya disebut proto-kesadaran. Betul. Gagasannya kan provokatif ya. Gimana kalau materi yang selama ini kita anggap mati, kayak atom, partikel, bahkan batu di jalan, ternyata nggak sepenuhnya pasif. Gimana kalau sejak awal mula alam semesta, mereka itu punya semacam karakter atau otonomi dasar buat ngatur diri sendiri. Tepat. Jadi, misi kita hari ini adalah mengurai ide liar ini. Kita akan telusuri pola angka 3 yang anehnya muncul terus di mana-mana, dan kita coba pahami apa dampaknya buat cara kita melihat realitas. Ini bakal jadi perjalanan dari fisika kuantum sampai ke pertanyaan filosofis paling dalam. Siap? Siap. Tapi sebelum kita lompat terlalu jauh, penting buat kita kasih semacam disclaimer dulu ya. Oke, silakan. Anda membawa kita ke area yang namanya kosmologi spekulatif. Nah, ini yang seru. Konsep ini kayak jadi jembatan antara fisika sama filsafat, kan? Jadi kita ada di wilayah yang abu-abu tapi menarik banget. Benar. Penting buat diingat, proto-kesadaran ini bukan berarti atom di meja Anda bisa galau atau mikirin cicilan, bukan itu. Haha, oke. Sederhananya, ini adalah gagasan bahwa materi itu punya kecenderungan bawaan, semacam algoritma alami, buat berinteraksi, mengorganisir diri, dan bahkan memilih jalur yang paling mungkin. Memilih ya? Iya, dalam tanda kutip. Di salah satu sumber yang Anda kirim, ini disebut kehendak primordial, yang katanya udah tertanam di tiap partikel sejak Big Bang. Kehendak primordial, oke. Kedengerannya keren banget. Mari kita mulai dari bukti pertamanya. Boleh. Dari semua materi yang Anda kirim, yang paling bikin saya penasaran itu soal penekanan pada pola universal, aturan angka 3. Kayaknya ini jadi fondasi dari semua argumennya, seolah-olah ini tuh kode desain atau cetak biru alam semesta. Persis. Bukan cuma 1-2 contoh, tapi polanya muncul di semua skala. Tepat. Dan ini bukan sekedar numerologi atau cocoklogi. Kerangka argumen ini melihatnya sebagai petunjuk fungsional. Coba kita mulai dari yang paling kecil dan fundamental, yang kita semua pelajari di sekolah. Struktur atom. Oke, Apa pilar utamanya? 3 serangkai. Proton, neutron, dan elektron. Masing-masing punya peran unik, dan tanpa keseimbangan ketiganya, nggak akan ada materi stabil seperti yang kita kenal sekarang. Semuanya bakal buyar. Oke, atom, pilar realitas kita, dibangun oleh tim bertiga. Saya ngerti. Tapi yang bikin saya kaget, di catatan Anda, konsep ini langsung ditarik ke skala yang luar biasa besar. Ke skala kosmik. Apa ini nggak terlalu jauh membandingkan atom dengan nasib seluruh alam semesta? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan disinilah kita harus hati-hati. Banyak fisikawan yang skeptis mungkin akan bilang ini cuma kebetulan. Semacam bias konfirmasi. Benar, itu yang saya pikirkan. Tapi, argumen yang dibangun di sumber Anda ini bukan cuma melihat angkanya, melainkan, Kesamaan fungsinya. oke, fungsinya. Coba lihat komposisi alam semesta. Ternyata, nasibnya juga ditentukan oleh trio kosmik. Materi biasa, yang cuma 5%, itu semua bintang, planet, dan kita. Hanya 5% ya? Iya, kecil banget. Lalu ada materi gelap sekitar 27% yang jadi semacam lem gravitasi tak terlihat. Dan yang paling dominan, energi gelap, 68% yang justru mendorong alam semesta berekspansi makin cepat. 3 komponen ini lagi-lagi berada dalam tarian kosmik yang menentukan takdir alam semesta. Wow. Jadi polanya bukan cuma ada 3, tapi keseimbangan dinamis antara 3 elemen fundamental. Wow, oke. Jadi ini soal keseimbangan fungsional, bukan cuma soal jumlah. Itu membuat ini jauh lebih menarik. Tepat. Lalu polanya muncul lagi di pengalaman kita sehari-hari kan? Kita hidup di 3 dimensi ruang, panjang, lebar, tinggi. Betul sekali. Ini yang memungkinkan adanya volume, bentuk, dan eksistensi fisik. Tanpa ketiganya kita cuma gambar datar. Betul.
Dan kalau kita gali lebih dalam lagi ke dunia subatomik, seperti yang disorot di salah satu artikel riset yang Anda kirim, kita ketemu quark. Quark. Oke. Ini partikel super kecil yang menyusun proton dan neutron. Nah, di fisika kuantum, quark ini punya properti yang disebut muatan warna. Muatan warna. Dan ada berapa warna? 3, merah, hijau, dan biru. Di sini kita harus jelas, ini bukan warna yang bisa kita lihat ya. Oke, jadi ini bukan kayak cat. Bukan. Terus fungsinya apa? Kenapa ini penting? Penting banget. Bayangin aja warna ini bukan warna beneran, tapi kayak 3 jenis kutub magnet yang aneh. Aturan mainnya di alam semesta adalah mereka hanya bisa eksis secara stabil kalau ada bertiga saling menetralkan muatan warna mereka. Jadi harus bertiga, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Nggak akan pernah bisa ada satu quark merah sendirian di alam. Aturan kerja tim wajib inilah yang mengunci inti atom menjadi super stabil lewat gaya nuklir kuat. Tanpa aturan 3 warna ini, semua inti atom akan meledak dan materi nggak akan pernah terbentuk. Luar biasa. Jadi, lagi-lagi, ini bukan soal angka, tapi soal stabilitas yang lahir dari interaksi triad. Jadi, dari atom paling kecil sampai struktur alam semesta, sampai aturan di dunia kuantum, pola tim 3 ini terus muncul sebagai syarat untuk stabilitas dan eksistensi. Oke, otak saya mulai memproses ini. Ini bukan kebetulan. Bukan. Ini kayak bahasa dasar alam semesta. Persis. Kerangka pemikiran ini berargumen bahwa aturan angka 3 adalah semacam tata bahasa fundamental yang dipakai alam semesta untuk membangun kompleksitas dari hal-hal yang sederhana. Oke, jadi kita udah lihat kelompok 3 di mana-mana. Tapi di catatan Anda ini ada yang lebih gila lagi. Haha. Katanya ini bukan cuma soal apa mereka, tapi juga soal bagaimana mereka bertindak. Disinilah rasanya argumennya mulai bergeser dari fisika ke sesuatu yang lebih hidup. Nah, ini bagian selanjutnya dari teka-teki ini. Sumber Anda meminjam sebuah analogi dari kerangka filsafat kuno, khususnya kosmologi Hindu tentang triguna. Triguna. Ya, penting banget untuk kita tegaskan, ini dipakai sebagai analogi fungsional, sebagai kerangka naratif, untuk mempermudah pemahaman. Oke, jadi bukan bukti empiris. Bukan. Ini bukan bukti empiris dari teks kuno, tapi sebuah cara untuk memetakan perilaku materi. Oke, jadi ini semacam alat bantu berpikir. Coba kita bedah satu persatu. Mode pertama disebut harmoni atau sintesis. Ini maksudnya apa? Mode harmoni ini fungsinya menstabilkan, mengatur, dan membangun struktur. Bayangkan proses pembentukan kristal salju. Dari uap air yang acak, atom-atomnya menyusun diri jadi pola heksagonal yang super teratur dan indah. Oke, sangat teratur. Atau proses ikatan kimia yang membentuk molekul kompleks tapi stabil seperti DNA. Itu adalah manifestasi dari kecenderungan materi untuk mencari keteraturan dan harmoni. Hasilnya adalah struktur, keindahan, dan keteraturan. Oke, jadi ada yang membangun. Lalu lawannya, mode kedua, adalah aktivitas atau kinetik. Ini kedengarannya kayak sumber kekacauan. Bukan kekacauan, tapi sumber perubahan dan dinamika. Oke. Tanpa mode ini, alam semesta akan jadi kristal raksasa yang beku dan membosankan. Contoh paling dahsyat dari mode aktivitas ini adalah plasma di inti bintang. Partikel di sana bergerak dengan energi luar biasa tinggi, saling bertabrakan, menciptakan reaksi fusi nuklir yang melepaskan energi dahsyat. Seperti mesinnya alam semesta ya? Betul. Ledakan supernova yang menyebarkan elemen-elemen berat ke seluruh galaksi, itu juga mode aktivitas. Mode inilah pedal gas alam semesta. Dia yang mendorong evolusi dan perubahan. Tunggu. Jadi alam semesta ini butuh sesuatu yang membangun harmoni. Sesuatu yang menggerakkan aktivitas, dan pasti ada yang ketiga. Di sini disebut inersia atau statik. Ini apa perannya? Kayak rem. Analogi pedal gas dan rem itu pas banget. Oh ya? Inersia ini fungsinya menahan, mengendapkan, dan memberi batasan. Bayangkan massa itu sendiri. Massa adalah properti yang membuat benda malas untuk bergerak atau mengubah gerakannya. Itu inersia. Jadi yang membuat sesuatu itu punya wujud fisik? Tepat. Planet yang punya wujud padat itu juga berkat mode inersia yang memberikan tubuh dan batasan pada energi. Tanpa inersia, semua energi dari mode aktivitas akan menyebar begitu saja tanpa pernah membentuk apapun. Oke. Jadi ini bukan cuma rem, tapi juga sasis atau kerangka yang menampung semua energi itu. Pedal gas, rem, dan sasis. Aku suka analogi itu.
Jadi ada yang membangun, ada yang menggerakkan, dan ada yang menahan. 3 kekuatan ini terus menari, nggak pernah berhenti. Tepat sekali. Dan disinilah intinya. Geragaman luar biasa di alam semesta ini lahir dari ketidakseimbangan dan interaksi konstan antara ketiganya. Ketidakseimbangan ya? Bukan keseimbangan? Coba bayangkan sejenak. Kalau alam semesta hanya diisi mode harmoni, kita cuma dapat kristal abadi yang dingin. Kalau hanya diisi mode aktivitas, kita cuma dapat lautan api yang tak berbentuk. Dan kalau cuma inersia? Kita dapat bongkahan massa gelap yang tak bergerak. Justru karena di satu sudut galaksi mode aktivitas lebih dominan dan membentuk bintang, sementara di sudut lain mode harmoni dan inersia membentuk planet berbatu yang stabil, kehidupan bisa muncul. Wow. Dari nebula gas yang bergejolak sampai kompleksitas DNA di sel kita, semuanya adalah hasil dari tarik-menarik dinamis antara 3 kecenderungan fundamental ini. Oke, ini mulai masuk akal. Jadi semua ini artinya apa buat cara kita ngelihat katakanlah segelas air di depan saya ini. Kalau kita ikuti alur pemikiran ini, berarti air ini bukan cuma sekumpulan molekul H2O yang pasif. Bukan. Tapi ia adalah hasil dari triliunan pilihan yang dibuat materi selama miliaran tahun. Didorong oleh 3 mode itu tadi. Persis. Gagasan proto-kesadaran ini pada dasarnya adalah argumen bahwa materi punya kemampuan inheren untuk mengorganisir dirinya sendiri. Sumber Anda menguraikannya jadi beberapa kemampuan dasar. Pertama, kemampuan untuk mengenali tetangga. Oke. Tentu ini bukan kenalan sambil ngopi ya. Ini adalah kemampuan partikel untuk merasakan medan gaya partikel lain di sekitarnya, gravitasi, elektromagnetisme, dan meresponsnya dengan cara yang bisa diprediksi. Elektron tahu ada proton di dekatnya dan akan tertarik. Kedua, kemampuan merespons ketidakseimbangan. Ini kan konsep dasar fisika ya. Betul. Kayak air yang selalu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Tapi di sini dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Benar. Air yang mengalir menuruni bukit memang mencari jalur termudah menuju keseimbangan energi, tapi dalam prosesnya, Ia bisa menciptakan sesuatu yang baru. ya ia bisa mengukir ngara yang super kompleks dan indah. Jadi, dari pencarian keseimbangan justru lahir kompleksitas baru. Menarik. Tepat. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling bikin mikir, adalah kemampuan untuk menyimpan informasi. Menyimpan informasi. Maksudnya? Gimana caranya pola-pola atomik seolah mengingat cara membentuk molekul yang sama, lagi dan lagi? Kenapa air dimanapun di alam semesta ini selalu H2O, bukan H3O atau HO? Ah, oke. Konsistensinya ya. Ada semacam memori struktural yang tertanam dalam hukum-hukum interaksi mereka. Aturan main kuantum dan kimia inilah yang menjadi memori alam semesta, yang memungkinkan konsistensi dan reproduksi pola. Tapi lagi-lagi, kita harus garis bawahi, ini bukan kesadaran kayak kita yang punya perasaan atau pikiran subjektif. Sama sekali bukan. Ini lebih kayak sebuah program komputer yang sangat canggih yang berjalan sendiri. Ini memunculkan pertanyaan penting kan? Apa itu? Apakah materi itu pada dasarnya adalah informasi yang sedang memproses dirinya sendiri? Konsep ini menempatkan proto-kesadaran bukan sebagai kesadaran yang bisa merasa, tapi sebagai kecenderungan algoritmik otonom. Oke, istilah kuncinya, algoritmik otonom. Partikel tidak berpikir, kayaknya seru nih kalau aku berikatan sama partikel itu. Tidak. Tapi berdasarkan aturan kuantum, ada probabilitas yang sangat tinggi yang mendorongnya ke arah interaksi yang paling stabil atau efisien. Disinilah protokesadaran dilihat sebagai mata rantai yang hilang antara dunia kuantum yang penuh probabilitas dan keacakan. Dengan dunia biologi yang sangat terstruktur dan penuh tujuan. Persis. Jadi kalau kita coba rangkum sejauh ini, konsep protokesadaran yang dibangun di atas fondasi aturan 3 dan 3 mode ini, pada dasarnya bilang kalau alam semesta itu bukan kayak mesin jam raksasa yang dingin, mati, dan berputar tanpa tujuan, seperti pandangan mekanistik zaman dulu. Jauh dari itu, Ia lebih hidup. tepat sekali. Ia dilihat bukan sebagai produk jadi, tapi sebagai sebuah proses pembelajaran raksasa yang sudah berjalan selama 13,8 miliar tahun. Bahwa materi mungkin punya otonomi, dan karakter triadik ini, kita membuka pintu untuk eksplorasi interdisipliner yang benar-benar baru. Ini adalah upaya, meskipun masih sangat spekulatif, untuk menyatukan filsafat kuno yang merenungkan sifat dasar realitas dengan fisika modern yang mengukurnya dengan presisi. Jadi jembatan itu tadi ya? Betul. Hipotesis ini mengusulkan bahwa benih-benih kesadaran dalam bentuk paling primitifnya, yaitu kemampuan dasar untuk merasakan lingkungan, merespons, dan membentuk pola, mungkin sudah ada di dalam setiap partikel sejak awal.
Benih-benih ini kemudian, lewat proses evolusi kosmik dan biologis yang super panjang, akhirnya mekar menjadi kesadaran kompleks seperti yang kita miliki. Kesadaran yang Kesadaran yang sekarang mampu duduk dan bertanya tentang asal-usulnya sendiri. luar biasa. Dari partikel paling dasar sampai pertanyaan paling rumit dengan eksistensi kita. Kita sudah melihat bagaimana materi mungkin punya otonomi, bagaimana aturan angka 3 bisa jadi semacam fondasi kosmik, dan bagaimana tarian antara harmoni, aktivitas, dan inersia bisa jadi resep yang melahirkan semua yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah membagikan materi yang benar-benar merangsang pikiran ini. Tentu. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Oke. Jika setiap atom di tubuh Anda, setiap atom karbon, oksigen, dan hidrogen yang menyusun diri Anda benar-benar membawa jejak dari kehendak primordial ini, sebuah algoritma bawaan untuk berinteraksi dan mengorganisir diri. Ya, Apakah itu mengubah cara Anda memandang hubungan antara diri Anda dan alam semesta di luar sana? Apakah kesadaran kita yang canggih ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba dari ketiadaan, melainkan sebuah kelanjutan, sebuah resonansi yang jauh lebih kompleks dari dialog yang telah dimulai oleh materi itu sendiri sejak peristiwa Big Bang?